Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi fi kitabi Fathul Qarib Al-Majid Syari Al-Fatih Tarkrib ila qawlihi Kitabul Hudud Wazani Kitabul Hududi ay Kitabu Bayanil Hududi Jam'u Haddin wa huwa lughatan al-man'u wa sumiyat al-hudud bidzalika liman iha min irtikabil fawahish wa badal musannif min al-hudud bihaddi zina al-madkur fi asna'i qawlihi wazani ala darbaini muhsanin wa ghairi muhsanin fal muhsan wa sayati qariban annahu al-baligh al-aqil al-hurr alladhi ghayyaba syafatahu aw qadraha min maqtu'iha bi qubulin fi nikahin sahihin wal muhsan hadduhu arjun bi hijaratin mu'tadilatin la bihasan saghiratin wala bi syikhrin wa ghairul muhsan min rajulin aw imra'atin hadduhu mi'atu jaldah sumiyat bidzalika litisaliha bil jaldi wa taghribu amin ila masafatil qasri fa aksara bi ra'yil imam wa tuhsabu muddatul am min awwali safari zani la min wusulihi makanat taghrib wal aula ayyakuna ba'dal jaldi wa syara'idul ihsan arba'atun al awwal wasani al bulugh wal aqlu fala hadda ala sabiyyin wa majnunin bal yu'adzabani bima yusjiruhuma anil wuqu' fi zina wa salis al hurriyah fala yakunu raqiq wal muba'ad wal mukatab wa umul walad muhsanan wa in wati'a kullun minhum fi nikahin sahihin wa rabi wujudul wati min muslimin aw adamiyyin fi nikahin sahihin wa fi ba'din nusah fi nikah as-sahih wa arada bil wati taghyibal hasyafah aw qadriha min maqtu'iha bi kubulin wa kharaja bis sahih al wad'u fi nikahin fasidin fala yahsulu bihi at-tahsin wal abdu wal amatu hadduhuma nisfu haddil hurri fa yuhaddu kullun minhuma 50 jaldah wa yugharrabu nisfu amin walau qala al musannif wa man fihi rikun hadduhu ila akhirih kana aula li ummal mukatab wal muba'at wa ummal walad wa hukmul liwat wa idyanil bahaim ka hukmi zina faman la ta bisahsin bi an wati'ahu fi duburihi hudda alal madhab wa man ata bahimatan hudda kama qala al musannif lakin min rajih annahu yu'azzar wa man wati'a ajnabiyatan fi ma dunal farji uzirah wa la yablughu al imam bit ta'zir adnal hududi fa in azzara abdan wajaba ayyang qusa fi ta'zirihi an 20 jaldatan aw azzara hurran wajaba ayyang qusa fi ta'zirihi an 40 jaldatan li'annahu adna haddi kullin minhuma faslun fi ahkamil qadfi wa huwa lughatan ar-ramyu wa syar'an ar-ramyu bisina ala jihatit ta'yir li yakhruja asyhadatu bisina wa idza qadafa bidhalin mujamatin wa idza qadafa ghayruhu bizina ka qawlihi zanaiti fa alaihi atul qadfi samani jaldatan kama sayati hadza illam yakun al qadif aban auman wa in alaya kama sayati bisamaniyati syara'ita salah satun wa fi ba'di nusah salasun minha fil qadif wa huwa ayyakuna balighan aqilan fasabi wal majnun la yuhaddani biqad fihi ma syakhsan wa la yakuna walidan lil maghduf falau qadafal ab awil wa in ala waladahu wa in safala la hadda alaihi wa khamsatun fil maghduf wa huwa ayyakuna musliman balighan aqilan hurran afifan anizina fala hadda biqadafi syakhsi kafiran aw saghiran aw majnunan aw raqiqan aw zaniyan wa yuhaddul hurru al qadifu samanina jaldatan wa yuhaddul abdu 40 jaldatan wa yaskutu anil qadif haddul qadfi bisalasati asya ahaduha iqamatul bayyinah sawa'un kanal maghduf ajnabiyan aw zawjatan wasani madkurun fi qawlihi aw afwul maghdufi ay anil qatif wasalis madkurun fi qawlihi awil li'anu fi haqqi zawjah wasabaqa bayanuhu fi qawlil musannif faslun wa idza ramar rajul faslun fi ahkamil asyribah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi amin. Kitabu ahkamil hudud. Al-hudud jam'u hadd wa huwa lughatan al-mana'. Hudud ini hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadduz zina, ada haddul liwat, ada hadduz syaribul khamr, ada hadduz sadaqah, ya. Ada banyak dosa-dosa yang ada hukuman khusus. Ada dosa yang dihukum dengan hukuman tertentu, ada dosa yang tidak ada hukuman khusus. Jelas ya? Yang tidak ada hukuman khusus maka ditakzir. Wadah. Seperti menipu misalnya atau korupsi. Apakah korupsi itu dipotong tangan sebagaimana mencuri? Tidak. Jelas ya? Kenapa? Karena korupsi mengandalkan kekuasaan, sedangkan mencuri mengandalkan sembunyi. Faham? Mencuri kan singit-singitan, korupsi malah singit-singitan. Enggak. Kan begitu ya? Wadah. Jadi yang tidak ada hukuman tertentu maka takzir. Yang ada hukuman tertentu, ya ini hukumannya. Al-hudud jamak daripada hadd. Apa itu hadd? Wa huwa lughatan al-mana', mencegah. Kenapa disebut hadd? Karena tujuannya mencegah. Wa sumiyat al-hudud bidzalik. Kenapa kok disebut hudud? Liman aiha min irtikabil fawahish, karena tujuannya adalah mencegah daripada perbuatan apa? Perbuatan tercela, perbuatan yang keji. Min irtikabil fawahish. Jelas ya? Kenapa di Indonesia ini kok perzinahan kok cek gampangnya? Ya karena belum ada hududnya. Faham? Coba orang berzina dirajam, dicambuk, insya Allah tidak ada yang berzina. Jelas ya? Berhubung yang berzina aman, yang penting suka sama suka. Kalau pemaksaan baru penjara. Ya, jangankan maksa kepada orang lain, maksa istrinya sendiri itu loh bisa dipolisikan. Padahal istrinya sendiri. Wadah. Jadi bukan zinanya yang dosa adalah maksanya. Kalau di sini zinanya aman, ya. Akhirnya banyak perzinahan. Wadah. Gara-gara tidak ada had. Kenapa mencuri kok banyak yang mencuri? Ya karena tidak dipotong tangan. Ngerti ya? Mencuri, ketangkep, masuk penjara, setahun, 2 tahun, keluar mencuri lagi. Tapi kalau potong tangan, mau mencuri ingat, ya Allah iki tanganku hilang. Kan begitu ya? Jelas. Jadi kenapa dikatakan hudud? Liman aiha min irtikabil fawahish. Ya, karena mencegah daripada perbuatan keji. Mafhum? Di sini ada hukuman enggak? Ada sanksi? Ada hukuman? Hah? Kalau tidak berjamaah, kalau tidak tahajud, ada hukuman nih? Tidak ada hukuman. Masya Allah berarti antum ya, aman-aman saja berarti. Wa bada'al musannif minal hudud, musannif memulai daripada hudud bihadiz zina. Di mana-mana selalu dimulai dari haduz zina, karena ini yang terberat ya. Al-madhkur fi athna'i qawlihi ta'ala, yang disebutkan di dalam fi qawlihil musannif yang disebutkan di tengah-tengah ucapannya musannif, wazani ala dharbain. Orang yang berzina itu ada 2. Orang yang berzina ada 2. Yang pertama muhsan, orang yang terjaga. Wa ghair muhsan, dan orang yang tidak terjaga. Ada orang disebut muhsan, orang terjaga. Ada orang yang tidak terjaga. Paham? Terjaga maksudnya apa? Terjaga itu terjaga syahwatnya,
Kalau sudah terjaga syahwatnya berarti tidak pantas zina. Kalau tidak terjaga ya tetap tidak boleh zina. Tapi yang terjaga itu lebih jelek. Faham tidak? Contoh, ada orang nyolong. Ya, kamu kenapa kok nyolong? Tidak punya uang. Kasihan apa enggak? Kasihan. Ini yang nyolong kaya, fulusnya banyak, tapi nyolong. Kenapa kok nyolong? Enak kata dia. Kasihan apa enggak? Ya enggak kasihan. Jelas ya? Nah, itu bedanya muhsan wa ghair muhsan. Paham ya? Muhsan itu seperti orang kaya tapi masih nyolong. Kalau ghair muhsan, orang melarat tapi nyolong. Ya, jadi nyolongnya itu hanya untuk makan. Ya salah karena nyolong, tapi apa? Kasihan memang. Jelas ya? Fal muhsan, ya, maka muhsan, apa itu muhsan? Wa sayati qariban, sebentar lagi akan apa? Akan dijelaskan, ya, sebentar lagi akan dijelaskan. Annahu, bahwasannya muhsan adalah siapa itu muhsan? Al-baligh, orang yang baligh, anak kecil tidak ada muhsan. Al-aqil, orang gila bukan muhsan. Al-hur, merdeka, orang hamba bukan muhsan. Alladzi ghayyaba hasyafatahu aw qadra bi maqtu'iha, yang telah menenggelamkan hasyafahnya atau ukurannya hasyafah jika dia tidak punya hasyafah, bikubulin, ke dalam kubulnya perempuan, fi nikahin sahih, di dalam pernikahan yang sah. Artinya apa? Simpelnya begini, simpelnya muhsan itu orang yang sudah menikah dengan nikah yang sah dan sudah melakukan apa? Melakukan apa? Hubungan suami istri. Itu yang dimaksud ghayyaba hasyafatahu au qadra maqtu'in bikubulin. Kenapa kok di sini kok dijelaskan ghayyaba hasyafatahu? Artinya walaupun belum selesai udah muhsan. Jelas? Hubungan suami istri itu kan ada awalnya, ada akhirnya, kan begitu ya. Iki dorong selesai, sik ngecelup itu sudah muhsan sudah. Ya, seandainya dia dikageti moro, tangi moro, terus akhirnya berzina, hukumnya seperti muhsan. Walaupun yang tadi belum apa? Belum tuntas. Jelas ya? Alladzi ghayyaba hasyafatahu qadra maqtiha. Jadi orang yang sudah menikah dan sudah merasakan apa? Hubungan suami istri, dalam kondisi dia baligh, berakal dan merdeka. Kalau dulu ketika budak dia pernah menikah, belum muhsan. Walaupun sekarang dia merdeka dan berzina, tapi waktu menikahnya dulu ketika budak belum muhsan. Paham? Atau ketika gila dia belum muhsan. Harus orang yang sudah menikah, berhubungan suami istri dalam nikah yang sah, dalam kondisi dia baligh, berakal dan merdeka. Jelas ya? Wadih. Maka itu disebut muhsan. Mafhum? Ngerti ya? Muhsan, terjaga. Kenapa kok terjaga? Sudah punya istri, sudah pernah menikah. Walaupun istrinya dicerai, salah sendiri dicerai. Ya, salah sendiri, lapo kan cerai. Enak-enak di bojo kok kan cerai. Cerewet bojoku, ya sabar. Ya, daripada sekarang kamu tidak punya istri, bingung nyari perempuan, akhirnya berzina. Mafhum? Jelas ya? Nah, jadi itu namanya muhsan, terjaga. Beda dengan orang yang tidak pernah zuat, belum pernah zuat, belum muhsan, belum terjaga. Jelas? Ketika syahwatnya naik akhirnya berzina, ya salah. Tapi memang belum punya istri. Pada ambil uang luwe, tidak punya uang untuk makan, akhirnya nyolong. Ya salah karena nyolong. Cuma memang kasihan karena dia tidak punya uang. Wadah. Jelas ya?
Bagaimana hukumannya muhsan? Bagaimana hukumannya muhsan? Hadduhu ar-rajm. Oh, dilempari apa rajm itu? Dilempari batu. Jelas ya? Bihijaratin mu'tadilah, dengan batu-batu yang standar. Bukan batu gede sak helm atau sak bal itu ya. Ya langsung boncor tufi ya. Tidak. Tapi segini, mu'tadilah. Paham ya? Segenggaman tangan lah segini. Bukan terlalu kecil. Itu akhirnya tambah lama kasihan. Ngerti? Jelas ya? Dilempari batu sampai apa? Sampai buncur? Enggak, sampai mati. Kalau laki-laki ditanam seginian, bukan dibiarkan lolos gini, ditanam, badannya ditanam separuh segini. Kalau perempuan ditanam segini, tinggal kepalanya saja kalau perempuan. Kalau laki-laki tinggal perutnya sama dadanya kena juga, lempar. Sak mati nih wis. Jadi disiksa di dunia. Apakah masuk surga? Ya lek tobat. Kalau tobat masuk surga. Seperti ceritanya seorang perempuan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi mengatakan laqad tabat taubatan la wuzi'a ala ahli Madinah la wasi'atuhu. Perempuan ini sudah bertobat dengan sebuah tobat, seandainya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah pasti akan mencukupinya. Faham? Perempuan ini datang kepada Rasulullah minta apa? Dirajam. Ya Rasulullah, saya berzina. Kata Rasulullah, barangkali kamu cuma ciuman. Ya Rasulullah, saya berzina. Barangkali. Dan orang itu datang ke depan Rasulullah gini, Rasulullah langsung melengos. Barangkali kamu cuma ciuman, ambil ndelek rono. Kemudian datang sini, Nabi melengos. Barangkali kamu cuma rangkulan. Datang lagi ke sini, barangkali kamu cuma pelukan, barangkali kamu cuma, terus begitu. Kenapa kok Nabi kok barangkali? Supaya dia mengatakan apa? Oh iya, saya lupa, saya tidak zina, cuma ciuman saja. Artinya orang itu kalau tidak ada saksi dalam perzinahan, tidak dianjurkan untuk mengaku kepada hakim. Faham ya? Kalau mau tobat cukup tobat dan tidak perlu apa? Tidak perlu bahkan kalau dia sudah terlanjur mengaku, disunahkan untuk rujuk, menarik kembali. Lupa saya nggak sampai zina kok, cuma gesekan saja. Paham? Ngerti ya? Loh itu kan Rasulullah kan seperti itu bilangnya ya. La'alaki. Ya, Nabi selalu bilang begitu supaya orangnya bilang apa? Oh iya, ternyata saya tidak zina. Supaya begitu, tapi orang ini tetap ngotot zanait. Ya, tetap dia mengatakan zina itu saya berzina. Akhirnya Nabi menjatuhkan hukuman apa? Rajam. Kondisi dia hamil, ditunggu sampai melahirkan. Setelah melahirkan menyusui. Setelah menyusui dan anaknya sudah bisa dipindah ke orang lain, baru dirajam. Ketika dirajam, ada sahabat yang terkena cipratan darahnya, merasa jijik. Ya, apa kata Rasulullah? Tahukah kamu, perempuan ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya dibagikan kepada seluruh orang Madinah, pasti akan mencukupinya. Artinya taubatnya betul-betul apa? Taubatan nasuha. Asri masuk surga itu perempuan. Nabi sendiri yang mengatakan, ya. Kalau Nabi berucap tidak bohong. Wadah. Jadi orang yang dirajam apakah masuk surga? Ya belum tentu. Kalau taubat seperti siapa? Seperti perempuan itu, ya jelas masuk surga. Ya. Tidak ada hukuman di akhirat. Kenapa kok tidak ada hukuman? Karena sudah dihukum di dunia. Nah, lek gak tobat, ya sejemana ya. Taib wa ghairul bihijaratin mu'tadilah, dengan batu-batu yang standar. La bihasan saghirah, tidak dengan batu yang kecil, wala bisakhr. Apa sakhr itu? Batu besar. Batu besar itu namanya sakhr ya. Ya langsung ambles, tewas kalau pakai batu besar. Bukan. Jadi
Kalau ingin membunuh, pasti hukumannya dipenggal kepalanya, dipancung, kan begitu ya? Kalau hukumannya hukuman mati, tinggal dipancung, kan begitu ya? Kenapa kalau dilempari batu? Supaya dia merasakan sakitnya. Paham enggak? Supaya dia tidak mati dengan mudah. Matinya itu tersiksa. Paham enggak? Kalau hukumannya hukuman mati gitu saja, tinggal dibel, mari wis. Atau tembak, dor, selesai. Kan begitu. Tapi akhirnya cepat mati. Enggak. Ini namanya tangkil. Tangkilan. Allah ingin menunjukkan iki lho hukumane. Macam-macam kena ambek zina. Jangan macam-macam dengan zina. Faham? Jadi orang itu takut, kayak ngene hukumannya. Kalau cuma dipenggal kepalanya cepat mati selesai. Tapi tidak, dilempari sampai mati. Berarti matinya pelan-pelan. Faham? Jelas? Makanya batunya tidak boleh besar. Kalau batunya besar akhirnya apa? Cepat mati. Jelas ya? Wa ghairul muhsan, adapun selain muhsan yang tidak memenuhi syarat tadi itu, ya, apakah anak kecil, apakah orang gila atau orang budak, atau yang belum zuwat, atau zuwat tapi tidak sampai memasukkan, atau zuwat memasukkan tapi di dubur bukan digobul, ya sama saja. Itu semuanya belum apa? Belum muhsan. Wa ghairul muhsan, dan selain muhsan min rajul abi imra'ah, haduhu hukumannya mi'atu jaldah 100 apa? Cambukan. Faham? Kenapa kok disebut jaldah? Apa artinya? Sumiat dinamakan dengan jaldah litisoliha bil jilid, karena bersambung dengan kulit. Ya. Mi'atu jaldah 100 cambukan. Adapun bahannya ya boleh pakai dengan kulit, boleh tidak. Ya. Pakai penjalin boleh, pakai rotan boleh. Jelas ya? Kulit juga, Bu. Kalau kulit ada ketentuannya, jangan yang terlalu baru, jangan yang terlalu lama. Ada ukurannya. Karena kalau baru itu biasanya kaku kulit, ya. Sakit nanti. Lek terlalu lama, wis gak pati loro wisan. Ya, karena sudah remuk kulitnya. Jelas ya? Tengah-tengah. Wa taghribu amin, dan diasingkan selama setahun, ila masafatil qasr, ke masafatul qasr. Misalnya orang Pasuruan dibuat nang Banyuwangi, dibuat nang Lamongan, dibuat nang terserah sudah. Paham? Hah? Sudah asya? Belum. Durung asya ngantuk, dan ini mari asya ya. Tambah tedung. Ila mazhabati qasr fa'aksar atau lebih jauh. Biro'il imam, dengan pendapatnya imam. Jadi imam yang berpendapat. Dibuang ke tempat yang dia tidak ada kenalannya. Paham? Dibuat di Jakarta, ternyata Jakarta ke misanane. Oh, dak lah situ. Ya. Buat nang Banyuwangi, di Banyuwangi koncone, oh dak situ. Jelas ya? Buat nang Solo, di Solo akeh sahibe. Ya, waduh. Dicari mana tempat yang dia tidak ada apa? Tidak ada kenalannya. Sehingga dia merasa asing. Antum pertama kali mondok ada kenalannya, ya apa rasanya? Kan terasa asing ya? Itu namanya syah. Itu namanya syah. Tapi lek mondok anak koncone,
akhirnya ndak asing. Kan begitu ya? Anak koncone sebabnya. Wa hadduhu mi'atu jaldah wa taghribu amin lama sabatul qasr. Wa tasabul muddatul am dan dihitung itu masa setahun min awali safariz zani, dari awal berangkatnya itu orang yang zina, la min wusulihi, maka taghrib bukan dari sampainya. Kalau zaman dahulu itu ya dari Makkah ke Baitul Maqdis itu sebulan. Dari Makkah ke Baitul Maqdis paham? Perjalanan berapa? 1 bulan. Nah, itu dihitung berangkatnya apa sampainya? Setahunnya itu mulai kapan? Mulai berangkatnya. Zaman dahulu ya. Lah zaman sekarang ya mbak pesawat tutup sana ya. Jelas ya? Makkah Baitul Maqdis paling 1 jam 2 jam di pesawat, di udara ya. Jelas? Jadi dihitung mulai awal berangkat. Wal aula ayakuna ba'dal jalad. Yang afdal setelah dicambuk, habis cambuk baru diasingkan, bukan apa? Bukan diasingkan dulu baru dicambuk ya. Jelas ya? Syurutul ihsan, syarat-syarat untuk menjadi muhsan. Apa syurutul ihsan? Bagaimana orang itu menjadi muhsan? Antum kepingin jadi muhsan apa enggak? Wa syara'itul ihsan, syarat-syaratnya jadi muhsan adalah yang pertama arba'un, ada 4. Yang pertama al-awwal wa tsani, yang pertama yang kedua al-bulugh wal aql. Al-bulugh wal aql. Fala hadda ala sabi wa majnun. Anak kecil orang gila enggak ada had, ya, enggak ada hukuman. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam an salas. Rufi'al qalam an apa itu? Al-awwal as-sabi hatta yablugh, wal majnun hatta yufiq, wan naim hatta yastaiqid. Dicabut, diangkat pena, artinya tidak ditulis dosa dari 3 orang. Paham? Yang pertama sobi sampai balik. Oleh karena itu kalau anak kecil melakukan sesuatu tidak dihukum. Jelas ya? Wal majnun, orang gila sampai apa? Sampai sadar, sampai waras. Dan orang tidur sampai bangun, tidur mamong, ngelindur, ya. Kemudian apa? Melakukan kesalahan enggak? Wadih. Wa fi ba'dhin nusakh fi nikahi sahih. Mana ini? Bal yu'adaban, tetapi ditakdib. Bima yasjuru ma'an muqi zina. Ditakdib, diajar. Ya, dengan sesuatu yang bisa mencegah mereka berdua daripada perbuatan zina. Orang gila, anak kecil kalau berzina harus ditakdib. Loh, anak kecil kok zina? Barangkali bisa ya, wallahu alam. Kan begitu ya? Seandainya. Jelas ya? Ya apa tadi terserah. Apa dipukul atau apa? Serah. Yang membuat mereka jerah. Ada efek jerah. Yang jelas kalaupun dipukul tidak sampai 100, sampai seperti itu ya. Wasalif yang ketiga al-hurriyah, kemerdekaan, fala yakunur raqiq wal muba'at wal mukatab wa umal walad muhsanan. Budak yang murni atau muba'at separuh atau mukatab, budak yang mencicil ya, yang mengangsur, dan budak muwalad, semuanya itu tidak disebut muhsan karena masih wa in wati'akul minhum nikah sahih, walaupun semuanya telah mewatak di dalam nikah yang sahih. Karena apa? Karena mereka tidak
Warabi' yang keempat wujudul wata' adanya wata' min muslim au dhimmi dari orang Islam atau dhimmi. Maksudnya apa min muslim atau dhimmi? Muslim dan dhimmi ini adalah orang yang harus melaksanakan apa? Aturan agama. Aturan agama dalam arti aturan agama pemerintah di sini. Ya. Aturan agama yang ada hubungannya dengan pemerintahan itu harus dilakukan oleh muslim dan apa? Zimmi. Jadi kalau misalnya tidak boleh zina itu muslim zimmi semuanya. Hanya saja satu aja tidak boleh mabuk, kalau muslim tidak boleh mabuk, kalau zimmi boleh. Wis mabuk tok. Kalau seperti berzina, membunuh, mencuri semuanya itu muslim zimmi semuanya tidak boleh. Jelas ya? Terus apa ada yang boleh atau yang tidak? Ya, ada orang yang kalau berbuat tidak dihukum, tidak ada hukuman, yaitu orang yang tidak mematuhi aturan agama. Siapa yang tidak mematuhi aturan syariat? Dia disebut sebagai harbi. Orang harbi tidak wajib mematuhi aturan syariat. Artinya tidak wajib di sini, tidak ada hukuman. Tapi kalau dia dibunuh oleh orang Islam juga tidak ada kisos. Darahnya bebas, darahnya tidak berharga. Paham ya? Kalau orang dhimmi dibunuh ono diate ya. Orang dhimmi tidak boleh dibunuh. Orang harbi boleh tapi kalau orang harbi mencuri, orang harbi berzina, apakah dihukum oleh pemerintah? Enggak. Karena dia tidak multazim li syara', istilahnya itu tidak multazim laisa multazim li syara'. Ya. Mafhum? Tayyib fi nikahin sahih. Wa fi ba'dhin nusakh fi nikahi sahih. Ya. Wa arda bil wata' yang dimaksud wata' itu apakah sampai selesai? Enggak. Wata' maksudnya adalah taghyibul hasyafa au qadra min waqtiha bi qubul. Sebenarnya saya sebutkan tadi ya. Wa kharaja bi sahih al wata' fi nikah fasid fala yahsulu bi tahsin. Paham ya? Kalau fi dubur juga tidak, harus fi qubul. Ya. Wal abdu wal amah, adapun hamba laki-laki dan hamba perempuan, haduhuma nisfu hadil hur, hukumannya adalah separuh daripada hukuman orang merdeka. Bagaimana separuh? Fayuhaddu kullun minhuma khamsina jal, maka dicambuk setiap orang dari mereka 50 cambukan. Wa yugharrab nisfa'am, dan diasingkan selama setengah tahun. Walau qala al-musannif wa man fi riqun ila akhirih kana aula hudda waman firikun hudda, seandainya diganti dengan waman firikun hudda itu lebih sempurna. Kenapa? Liya'umal mukatab wal muba'at wal umul walad, supaya menggabungkan mukatab, muba'at dan umul walad. Jadi seakan-akan kalau wal abdu wal amah itu mukatab muba'at enggak masuk. Sebenarnya ini semuanya masuk ya, pokoknya ada budak-budaknya masuk. Jelas ya? Apakah budak murni, apakah muba'at, apakah mukatab, apakah umul walad. Wadah? Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.